Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para netizen penggemar channelnya Pak Agus Susanto. Jadi kali ini kita berada di kebun petani. Yang akan kita lihat ini adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan petani, seperti hal kesengajaan yang berpengaruh terhadap produksi. Nah, apa saja? Jadi yang pertama akan kita bahas adalah jumlah pelepah. Jadi jumlah pelepah. Nah, di sini adalah pelepah 1, 9, 17, 25, 33, dan 41. Nah, padahal tanaman ini baru berumur seusia 5 tahun ataupun mulai TM2. Apa yang kesalahan yang terjadi adalah menjaga jumlah pelepahnya. Ya, memang saat ini jumlah buahnya ini varietas yang ngambi milik PPKS. Jadi buahnya masih banyak, masih berlingkar, 2 lingkar. Namun apa yang terjadi nantinya? Jadi efek yang timbul adalah dimulai dari proses inisiasi bunga yang akan terjadi di 3 tahun yang akan datang. Nah, ini juga akan berpengaruh. Nanti jangan sampai begitu kita datang kemari bunganya banyak jantan semua. Kenapa? Karena asimilat yang dihasilkan dari pelepah yang seharusnya bisa maksimal tidak bisa tidak dapat. Nah, itu adalah kesalahan yang pertama, adalah menjaga jumlah ketersediaan pelepah walaupun murah namun tidak bisa dilakukan, kan gitu. Yang kedua adalah penaburan pupuknya. Nah, di sini adalah pupuk yang ditabur dengan jarak hanya 20 cm dari pangkal pohon. Dan ini jangan sampai dilakukan seperti ini. Kenapa? Syarat mutlak pupuknya itu kita harus ketahui, pahami teori. Nah, pahami teori kenapa? Karena akar banyak kelembapan dan akar yang paling banyak untuk bisa menyerap itu setidaknya sejarak 150 cm. Jadi harusnya pas di kaki saya sini ditaburkan, kan gitu. Nah, kedua adalah yang namanya kita mau mupuk itu adalah prepare apa? Piringan harus bersih dari gulma, kan gitu. Nah, gulma apa? Ya, di sini ada sendudu atau Chromolena odorata, dan ini tidak boleh ada, kan gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Kenapa? Karena investasi pupuk, coba bayangin, ini kemarin informasi dari pemilik kebun, dosisnya adalah 3 kilo. Nah, 3 kilo ini dengan harga saat ini itu hampir 18.000 untuk sekali menaburkan. Memang terkompensasi dari setiap satu tandan saja udah cukup 18.000. Tapi dalam artian karena apa? Karena ini BCR-nya saat ini udah 13 sampai 14 kilo karena ini yang ngambil. Nah, kemudian apa yang resikonya? Resikonya sayang uangnya, kan gitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini perlu kita lakukan. Tadi 2 kesalahan yang sering kita lakukan. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi? Nah, ini bisa Bapak lihat. Nah, buahnya banyak, memang saat ini buahnya banyak, varietas yang ngambil, tapi apa yang aksesnya? Nah, ternyata banyak sekali anakan kayu yang kenapa nggak disemprot? Karena di masyarakat ini belum menyadari arti pentingnya gulma-gulma keras seperti ini. Kenapa? Ya, kenapa nggak disemprot? Belum setinggi itu uangnya untuk alokasi anak sekolah. Nah, ini juga nggak boleh dilakukan. Jadi kadang-kadang kala kita sering menyadari hal ini sepertinya hal sepele, tapi akan berakibat fatal. Kenapa? Karena dia menyerapnya, anakan kayu ini jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan gulma lunak seperti rumput-rumput lunak, seperti paspalum, seperti itu. Tapi ketika sudah anakan kayu seperti ini sudah sangat mengganggu, kan gitu. Walaupun memang ini tanaman yang berada di sini varietas yang ngambil ini relatif buahnya banyak semua, tapi nanti kita takutnya itu tindakan preventif yang akan jangka panjangnya. Kenapa? Begitu ketersediaan haranya kurang akan berakibat kerugian kita untuk jangka panjangnya. Nah, kesalahan yang keempat apa? Nah, kesalahan yang keempat yang sering kita lakukan yaitu penyusunan pelepah. Jadi dianggapnya menyusun pelepah ini hanya sebagai rutinitas suatu pekerjaan setiap panen, dan tidak memahami bahwasanya itu adalah biomasa yang akan bermanfaat kembali bagi tanaman, baik dalam sisi perbaikan struktur dan kimia tanahnya, perbaikan pengembalian haranya, maupun konservasi tanah air untuk menahan laju erosi. Nah, ini agak miring, namun enggak disusun sejajar sama konturnya, dan hal ini tidak boleh. Jadi untuk kedepannya dari keempat hal tadi, dari tindakan bagaimana kita menjaga pelepah,
bagaimana kita meletakkan pupuk biaya mahal, bagaimana mengendalikan gulma bebas dari gulma-gulma keras, dan bagaimana yang keempat menyusun pelepah. Itu hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan sebagai seorang planters atau petani pada saat kegiatan panen maupun pada kegiatan mingguan kan gitu. Nah, makanya dari itu sebenarnya yang ingin kami pesankan kepada bapak-bapak dan netizen semua adalah cintai kebun Bapak seperti halnya mencintai istri pertama Bapak. Kenapa? Karena bahwasanya ini adalah memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan kesejahteraan para netizen planter semua. Oke, mungkin yang sebentar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Makanya kita selalu belajar update teori supaya kita bisa memahami arti penting sebuah perkebun kelapa sawit, dan tentunya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bagi keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.